Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan memulai kembali sebuah kitab syarah dari Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana beliau mensyarah risalah salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, mengenai 3 landasan dalam beragama, yang tidak lain adalah 3 pertanyaan yang akan dilontarkan kepada setiap hamba ketika ia masuk ke dalam kuburnya, yaitu siapa Rabbmu, man rabbuka, wa madinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Maka dari 3 pertanyaan ini menjadi landasan dalam kitab ini. Baik, kita langsung masuk kepada bagian pertama isi buku ini, yaitu muqaddimah syarah, yaitu pengantar dari pensyarah, yaitu orang yang menjelaskan suatu matan. Dan di sini yang menjelaskannya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Silakan di scroll kitabnya. Kita akan baca muqaddimah syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Silakan, tafadhol. Baik, kalau tidak biar Ana saja. Ridwan Aqra. Baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif asy-syarih Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu syarhi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة 3 الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو العقيدة. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. Baik, hasbuk, cukup. Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatus Syarhi, pembuka syarah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad beserta keluarganya serta sahabatnya seluruhnya. Wa ba'du. Maka di hadapan kita, yakni risalah ini, yaitu risalah Salasatul Usul, dan ia adalah risalah yang agung dan ringkas. Muayyadatun artinya yang dikuatkan. Yang dikuatkan dengan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan risalah ini merupakan landasan yang agung atau pokok yang agung dari dasar-dasar Islam, dan ia adalah akidah. Dahulu para ulama Yahtammu memberikan perhatian pada ringkasan ini, kemudian mereka menulisnya, dan mereka bersusah payah untuk meringkasnya dan memilah-milah, kemudian mereka menyuruh untuk menghafalkan pada murid-muridnya untuk mengekalkan agar menjadi kekal pokok atau dasar bagi mereka, bagi murid-muridnya. Dan menjadi simpanan yang mereka bisa mengambil manfaat darinya. Betul. Dan memberikan manfaat darinya. Betul. Yastafiduna ini asal katanya adalah istafada yastafidu istifadatan, artinya mengambil faedah. Tapi kalau yufiduna dari kata afada yufidu ifadatan, memberi faedah. Nah, ya sudah diterjemahkan. Taib, syukran barakallahu fik. Di sini Anda ingin memberikan sedikit taklik dari thumma yuhafidzunaha li talabatihim. Karena kita melihat bahwasanya beliau mensyarah risalah yang ringkas tapi jalilah, memiliki sifat jalilah, yaitu yang mulia karena berkenaan dengan materi akidah. Dan para ulama memerintahkan kepada seluruh talib atau muridnya untuk menghafalkan matan-matan ringkas. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya pokok dari keilmuan itu adalah hafalan. Hafalan. Sebagaimana ulama mengatakan al-istimraru fil hifdzi walau qalilan, sabiluka ila an takuna aliman. Konsistensimu dalam menghafalkan walaupun sedikit adalah jalan menuju menjadi seorang yang alim, Yang alim yaitu orang yang kompeten dan juga pandai. Lalu beliau, para ulama, memberikan seruan lagi, hayya arji' limutaba'ati hifdzika. Ayo lanjutkan hafalanmu. Jadi ilmu tanpa hafalan dia akan sulit. Begitu pula hafalan tanpa mempelajari teorinya. Baik. Dan yang menarik di sini yaitu di perkataan Syekh Shalih Al Fauzan berikutnya. Wal bada'ah. Baik, lanjut. Ini muhimun jiddan li talibil ilmi. Penting sekali bagi penuntut ilmu perkataan beliau ini. Silakan dilanjutkan. Siapa yang ingin baca? Baik. Wal bada'atu bihadhihi al-mukhtasarati hiya al-asasu li talabati al-ilmi. Fa talibul ilmi yabda'u bi ta'allumi syai'an fa syai'an. Ya'khuzu
min mabadi'il ilmi wa usulihi wa yatadarraju fihi. Ya. Dan memulai dengan kitab-kitab ringkas seperti ini, ya. Al-Bada'ah memulai bihadhil mukhtasarat, dengan kitab-kitab ringkas seperti ini, salah satu usulnya, ya. Dia adalah al-asas, pondasi, ya. Dia adalah pondasi pokok, landasan li talabatil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. Nah, berarti beliau memotivasi kita untuk memulai dari kitab-kitab yang ringkas-ringkas ketika kita hendak mempelajari suatu ilmu. Fatalibul ilmi, maka penuntut ilmu, ya, yabda'u bita'allumi syai'an fa syai'an. Hendaklah dia memulai dengan mempelajari syai'an fa syai'an, di sini adalah sedikit demi sedikit. Ya'khudhu, dia mengambil min mabadi'il ilmi, dari permulaan ilmu dulu terlebih dahulu. Ya. Wa usulihi, dan pokok-pokoknya, tidak langsung kepada permasalahan yang besar. Wa yatadarraju fihi, dan ini penting. Tadarruj fi talabatil ilmi, ya. Tadarruj fi talabil ilmi, yaitu bertahap. Tadarruj, tadarraja yatadarraju. Nah, tadarruj artinya bertahap. Sedikit demi sedikit, dari tangga pertama sampai tangga kedua, dan bahkan sampai tangga yang teratas. Bertahap dalam menuntut ilmu, yang diawali dari kitab-kitab ringkas, baru ke kitab-kitab yang mutawwalat, atau kitab yang tebal dan juga panjang-panjang. Nah, lanjutkan halaman 8. Fahadhil mukhtasaratu tariqul mutawwalat. Maka kitab-kitab ringkas seperti ini yang merupakan jalan menuju kitab yang mutawwalat, yang panjang-panjang. Fala yumkin, maka nggak mungkin, ya, antufhamal mutawwalat, ya, maka nggak mungkin memahami kitab yang panjang-panjang itu, kitab-kitab yang tebal-tebal, kitab para ulama, illa, kecuali ba'da fahmil mukhtasarat, kecuali setelah memahami kitab yang ringkas-ringkas. Makanya para ulama memberikan perhatian penuh kepada kitab-kitab yang ringkas-ringkas ini, yang risalah-risalah ini. Bahkan, ya, mayoritas, bahkan hampir semua, bahkan semua para ulama memerintahkan para thalib mereka, murid-murid mereka, untuk menghafalkan matan-matan ilmu yang ringkas-ringkas. Karena itu adalah pokok fondasi mereka untuk menapaki kitab para ulama yang tebal-tebal. Wa tadarraju minha, dan juga bertahap, ya, bertahap untuk menempuh jalan, ya, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Wa lihadza qalu fi ma'na qaulihi ta'ala. Ya. Dan oleh sebab itu mereka berkata pada makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 79. Ya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Jadilah kamu pengabdi, ya, jadilah kamu pengabdi Allah, yaitu orang-orang yang rabbani. Nah, ya. Bima kuntum tuallimunal kitab, ya, terhadap apa yang kamu itu mengajarkan kitab, ya. Wa bima kuntum tadrusun, dan karena kamu mempelajarinya. Di sini maksudnya apa? Jadilah kamu pengabdi Allah yang istiqomah, yaitu orang-orang yang rabbani. Yang beliau katakan rabbaniyin, yaitu rabbaniyun, ya. Demikian ini karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya juga, sehingga kamu bisa menunjukkan sikap ketaatan yang sempurna dan juga menjauhi sikap, ya, perbuatan syirik,
Dan juga perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak diridhoi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini penjelasan dari Syekh juga innar rabbaniyina humul ladzi yabda'una bi sighari masailil ilmi qabla kibarihi. Sesungguhnya orang-orang Rabbani, ya, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah ya dalam keadaan dia terus-menerus ya di atas keistiqomahan mereka, itu adalah orang-orang yang Rabbani. Humul ladzi yabda'una, mereka adalah orang-orang yang memulai bisigari masailil ilmi, dari permasalahan ilmu yang kecil sebelum permasalahan ilmu yang kibarihi, yang besar. Yurabbuna anfusahum wa tulabahum ibtida'an minal masailis saghirah. Ya. Mereka mendidik anfusahum, diri-diri mereka, wa tulabahum, dan juga mereka mendidik murid-murid mereka, ibtida'an, agar supaya memulai dari masalah yang kecil, illal masailil kabirah, kepada permasalahan yang besar. Nah, wa hadza syai'un tabi'iyyun, dan ini adalah sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah tabiat, ya. Kenapa demikian? Li'anna kullal asya'i, karena segala sesuatu itu tubda'u, dimulai dari pondasinya, dari pokoknya, dari asasnya. Nah, wa asasatiha, dan juga dari asas-asasnya. Tsumma takburu, kemudian ia menjadi besar, wa ta'zumu, dan juga menjadi besar juga. Ba'da dzalik, setelah hal tersebut. Setelah tadinya kecil. Fa ammal ladzi yahjumu 'alal ilmi, maka adapun yang mendatangi ilmu hujuman min a'lahu, ya, dari atasnya, maksudnya langsung kepada ilmu atau permasalahan yang besar, fa hadza yas'ab, maka ini akan membuat dia capek dan lelah saja. Wala yahsulu 'ala syai', dan dia tidak mendapatkan sesuatu. Bainama alladzi yabda'u, di sisi lain yang memulai min usul, dari pokok fondasi, ya, wa yatadarraju, dan juga dia bertahap, hadza huwallazi, ini adalah orang yang biiznillah, dengan izin Allah, yasiruna ma'at tariqis sahih, dia berjalan ya bersama jalan yang benar. Nah, yang dia memulai dari al-usul, fondasi pokok, dan juga bertahap di dalamnya. Walittijahis salim, ya, dan juga dia berjalan bersamaan dengan arah yang selamat. Ittijah itu arah, ya. Ittijah itu arah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surat Al-Baqarah ayat 189, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, di sini maksudnya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, 'anil ahillah, an, tentang ahillah, yaitu hilal, ya, hilal. Nah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, ya, hiya, kembali kepada ahillah, dia itu adalah mawaqit, ya, waktu atau penunjuk, ya, linnas, bagi manusia, wal haji, dan juga waktu bagi ibadah haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta, dan bukanlah suatu kebaikan memasuki rumah dari min zuhuriha, dari belakangnya, dari belakangnya. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi kebaikan adalah kebaikan orang yang bertakwa. Waktu al-buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah dari pintunya. Nah,
Ini perkataan orang-orang yang mana mereka menganggap jika sudah ihram tidak boleh masuk rumah dari depan. Ini adalah perkara yang diada-adakan. Nah, kita langsung baca lagi syarahnya. Haulai artinya mereka. Sa'alu, mereka bertanya. Ya, sa'alu, mereka bertanya. Anil ahillah, tentang ahillah, yaitu tentang hilal. Limadha yabda'ul hilalu shaghiran? Kenapa hilal itu memulai dalam keadaan yang kecil? Sumayak buru, kemudian membesar, lalu membesar. Hatta yatakamala, sampai hingga dia itu sempurna, takamala sempurna. Sumayas buru, kemudian dia kecil lagi. Hatta ya'uda hilalan, ya, hingga dia kembali kembali hilalan, menjadi hilal lagi. Fa'ataballahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala ataba, mencela alaihim, kepada mereka. Ya. Wawajjahahum, ya, wawajjahahum, dan Allah mengarahkan kepada mereka, ya, ila su'ali amma yanfa'uhum, kepada pertanyaan, ya, Allah mengarahkan mereka untuk kepada pertanyaan, ya, yang untuk memberikan manfaat kepada mereka. Wa ayyatu buyutal ilmi, Allah mengarahkan mereka untuk mendatangi, ya, buyutal ilmi min abwabiha, rumah ilmu dari pintunya. Nah, amma su'alu 'anil ahillah atau amma su'alu 'anil hilali, adapun pertanyaan tentang hilal, wa ahwalihi, dan juga keadaan-keadaan hilal tersebut, wa sigharihi, dan kecilnya hilal tersebut, lalu wa kibarihi, dan besarnya hilal tersebut, fahadza la faidata. Paham, ya? Maka ini enggak ada faedahnya kalau kita bertanya tentang apa? Tentang hilal, keadaannya, lalu keadaan dia yang mengecil lalu membesar, begitu. Ya. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya sama sekali, lahum fihi, bagi mereka, fihi, di dalamnya. Bal al faidah, akan tetapi faedahnya adalah ayyas alu, yaitu yang mana mereka bertanya amma, tentang yahtajuna, yang mereka butuhkan, ilahi, kepadanya, kepada hilal tersebut, ya. Wahwa ma'rifatu fawaidil ahillah. Ya, dia bertanya tentang apa? Faedah, fungsi-fungsi dari hilal. Maka dijelaskan sudah sama Nabi, qul hiya mawaqitul linnas, dia itu adalah waktu bagi manusia dan juga waktu untuk orang-orang yang berhaji. Nah, walihadza qala, dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, ini merupakan perintah kepada Rasul, qul, katakanlah, ya, hiya mawaqitul linnas, dia adalah waktu-waktu bagi manusia. Bayyana lahum fawaidaha, ya. Ia menjelaskan kepada mereka fawaidaha, faedah-faedahnya. Wahia, dan dia adalah annallaha ja'alaha mawaqitan linnas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahillah itu, haknya kembali kepada ahillah, ya. Mawaqitan linnas, Allah menjadikan ahillah, yaitu hilal, ya, waktu bagi manusia. Ya'rifuna biha al-ibadati wal muamalati wal ajali. Dan dengan sebab itulah mereka itu, ya, bisa mengetahui apa? Ibadah, muamalah, dan juga ajal, batas-batas waktu, wa ghairu dzalik, dan lain daripada itu. Lanjut. Fa arsyadahum ila fawaidil ahillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka, arsyada, menunjuki mereka, ila fawaidil ahillah, kepada apa? Faedah-faedah hilal. Walam yujibhum, dan tidak menjawab an su'alihim, ya, dari pertanyaan mereka tentang apa? Hakikatil ahillah. Tentang hakikat hilal itu enggak dijawab. Ya, tidak dijawab. Tapi kalau faedah-faedah hilal dijawab. Salah satu faedahnya itu mawaqitul linnas. Langsung Allah jawab.
Dan Allah perintahkan nabinya untuk memberitahu faedah hilal ini. Baik. Kenapa Allah tidak menjawab tentang hakikat hilal? Li'annahu laisa lahum fi dzalika faidatun. Karena dia tidak ada faedahnya lahum bagi mereka. Ya. Wa liyuwajjihahum ila ma yanbaghi. Dan yuwajjihahum mengarahkan mereka kepada mayam bagi yang semestinya ayas alu mereka itu bertanya. Allah SWT mengarahkan mereka kepada hal yang semestinya mereka bertanya tentangnya, anhu. Wa huwa abwabul ilmi la zuhurul ilmi, yaitu tentang pintunya ilmu bukan zahirnya ilmu. Wal masairil fuduliyah, dan juga permasalahan-permasalahan fuduliyah tambahan, ya. Permasalahan-permasalahan tambahan allati yang la yahtajuna ilaiha, yang mereka tidak butuhkan kepadanya. Wa inihtaju, dan ini, ya, in di situ in syartiyah, ya. Jika artinya. Ihtaju, mereka membutuhkan ilaihi kepadanya, fahia, maka dia adalah apa? Perhatikan di sini kalimat pensyarah, hajatun qalilah, kebutuhan yang sedikit, ya. Fahiyah hajatun qalilatun. Hajatun sebagai khobar, qalilatun sebagai na'at untuk hajah. Nah, ini adalah muqaddimah dari pensyarah risalah ringkas Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Lalu kita masuk sedikit kepada muqaddimah muallif, ya. Kita langsung masuk kepada kitabnya. Ya, kitabnya Al-Usul Salasah yang akan langsung dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan di bawahnya. Muqaddimatul muallif, ya. Pengantar dari penulis matan Al-Usul Salasah. Qala rahimahullahu taala, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitabnya dengan kalimat, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat penjelasan dari penulis di sini. Ibtada'a rahimahullah. Ibtada'a yabtadi'u. Itu fi'il. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu penulis Al-Usulus Salasah, memulai hadhihi risalah ini bil basmalah, ya, dengan bismillah. Iqtidaan, dalam rangka mencontoh bi kitabillah, mencontoh Al-Qur'an, yang mana di setiap awal surat dari Al-Qur'an ada bismillah, kecuali surat apa yang tidak ada bismillahnya? Al-Bara'ah. Nah, Al-Bara'ah. Nama lainnya itu nama lain. Surat aslinya Taubah. Nah. Fa inna awwala, maka sesungguhnya, ya, ma yaqau alaihi basaruka fil mushaf. Nah, sungguhnya yang pertama kali yang mana mata kita itu tertuju kepadanya ketika membuka Al-Qur'an, maka akan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla kulli suratin minhu, dan sebelum setiap surat darinya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Fal bada'atu biha fir rasaili, maka memulai dengannya pada rasail, risalah-risalah, wa fil kutubi, dan pada kitab-kitab, wa fil muallafati, dan pada karya tulis, ya, iktidaan, dalam rangka apa? Mencontoh kitab Allah Al-Qur'an. Wa kadzalika nabi, begitu juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dahulu yaktubuha, beliau itu menulis risalah, ya. Nah, yang mana fi awali rasailihi, di awal risalahnya itu, hina, ketika yaktubu, dia itu menulis surat, ilal umara, kepada penguasa, waruasa, kepada pemimpin, dan juga ilaman aqtaril ardi, dan juga kepada, ya, orang yang ada di penjuru bumi, ya, yada'uhum, yang mana Nabi Muhammad SAW di dalam isi suratnya, yada'uhum, ya, mendakwahkan mereka, mengajak mereka ilal Islam, kepada Islam, sebagaimana surat Nabi kepada Raja Heraklius. Yabda'u kitabatahu, Nabi Muhammad SAW memulai kitabatahu, tulisannya itu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang menulisnya juru tulis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan Nabi sendiri yang menuliskan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu Nabi Muhammad SAW pun juga yaftatihu
ahaditsahu wa kalamahu, membuka perkataannya dan juga kalamnya, hadis-hadisnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadullu ala annal bada'ata, ya. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini adalah apa? Sunnatur rasuli. Ini adalah sunnah Nabi kita. Kama kana Sulaiman, sebagaimana dahulu juga Nabi Sulaiman, lamma tatkala kataba, dia menulis ila Bilqis, ya. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis, yaitu Malikati Saba, Ratu Saba, bada'a kitabahu, Nabi Sulaiman memulai kitabnya, ya, dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dalam ayat surat An-Naml. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ila kitabun karimun. Al-mala'u artinya pembesar, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimina. Ala ta'lu, jangan kalian itu merasa tinggi. Alayya wa'tuni muslimina, ya. Datanglah padaku dalam keadaan Islam. Yang bagil badau, sudah semestinya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Fi kulli amrin lahu ahamiyatun, pada setiap perkara. Sudah semestinya bagi kita untuk memulai segala perkara atau aktivitas tertentu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lahu ahamiyatun? Di dalamnya ada hal yang penting, ya. Wa kulli muallafin lahu ahamiyatun. Nah, dan setiap karya tulis yang dimulai dengan bismillah memiliki apa? Ahamiyatun juga. Yang penting. Walahu qimatun, dan dia memiliki nilai. Qimatun itu natijah, nilai. Wa kulli risalatin, dan juga di setiap risalah-risalah. Sudah semestinya kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, ya. Falladzina, maka orang-orang, la yabdauna, yang tidak memulai, muallafatihim, karya tulis mereka, warasa ilahum, ya, warasa ilahum, dan risalah mereka, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Haulai, mereka taroku, telah meninggalkan as-sunnah an-nabawiyah, telah meninggalkan sunnah nabinya. Walik tidak abi kitabillah, dan dia juga, mereka itu telah meninggalkan, ya, mencontoh kitab Allah. Wa rubbama, dan terkadang, ahyanan, rubbama, bisababi dzalika, ya, penyebab hal tersebut, anna katabahum, ya, anna kutubahum, bahwasanya kitab-kitab mereka ini, ya, warasailahum, dan risalah-risalah mereka, ya, laisa fiha barakatun, bisa menyebabkan apa? Di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali. Karena mereka tidak memulai risalah atau kitab mereka dengan bismillah. Walaisa fiha faedah, dan juga enggak ada faedah di dalamnya. Kenapa? Li'annaha idza khalat, karena idza, apabila khalat, kosong, min, dari kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya, fa innaha manzu'atul faedah, maka sesungguhnya, ya, karya tulis, kitab mereka, risalah mereka yang tidak diawali dengan bismillah itu, ya, manzu'atun, dicabut atau dihilangkan faedahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak menunjukkan isti'anahnya, meminta pertolongannya kepada Allah. Kemarin kan kita bahas di kitab Al-Ikhlas wan Niyah, ya, makna, ya, bismillahirrahmanirrahim salah satunya adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dalam rangka tabarukan, mencari keberkahannya. Baik, limadza taraku, kenapa mereka itu meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Pertanyaannya. Innama, tiada lain, tarakuha, mereka meninggalkannya, ya, sunnatun, li'annaha sunnatun, karena dia itu adalah sunnah aja. Nah, kebanyakan di antara saudara kita banyak menggampangkan perkara-perkara sunnah.
Wa hum yanfiruna minas sunnah. Dan mereka adalah orang-orang yang lari dari sunnah. Wa yuqalliduna, dan juga mereka adalah orang-orang yang taklid. Ya, man yanfiru minas sunnah. Ikut-ikutan kepada orang-orang yang lari dari sunnah. Fayam bagi tanabbahu limithli hadza. Maka sudah semestinya memperhatikan kepada hal yang semisal ini. Ya, memperhatikan kepada hal yang semisal ini. Nah, kita masuk sedikit. Fa ma'na bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka makna dari bismillahirrahmanirrahim al-isti'anatu bismillah. Meminta pertolongan bismillah dengan menyebutkan nama Allah. Itu makna dari bismillah. Faqauluhu, maka perkataan muallif bismillah di sini adalah jarun wa majrurun. Ini dari sisi lughah. Dia adalah jar dan juga majrur. Jelas ba di situ kan huruf jar. Dan isminya kenapa kasroh? Karena dia majrur bil ba'i, dengan ba. Muta'alliqun, ya, terikat, berkaitan bimahdhufin takdiruhu, dengan sesuatu yang dihapus. Takdiruhu, takdirnya asta'inu fi'il, aku meminta pertolongan bismillahirrahmanirrahim. Atau abtadi'u, aku memulai bismillahirrahmanirrahim, bi bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan biha, dalam rangka mencari keberkahan biha, dengannya. Wasti'anatan billah, dan juga dalam rangka meminta pertolongan billah, kepada Allah azza wa jalla. Baik. Fahiyya matla' azimun, matla'un azimun, maka dia adalah awalan atau permulaan yang agung. Lil kalami, ya, bagi ucapan, perkataan, walil kutubi, dan juga bagi kitab-kitab, war rasail, dan juga risalah-risalah. Fal insanu, maka orang itu yasta'inu billah, meminta pertolongan kepada Allah, fi bidayatiha, pada awalannya, wa yatabarraku bismihi, dan juga dia mencari keberkahan bismihi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seperti itu. Ya, seseorang itu harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya gampang, dengan mengawali setiap aktivitasnya, ya, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, agar Allah memberkahi aktivitas yang ia lakukan. Baik, mungkin pertemuan pertama kita membahas atau membaca muqaddimah syarih dan juga muqaddimah mu'alif terlebih dahulu. Lalu insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi, hari Sabtu pagi, ya. Iya enggak? Jadwalnya. Lanjut ke ar-risalatul ula, risalah yang pertama, yaitu al-masailul arba, permasalahan-permasalahan yang 4, yang mana tadammanatha, mencakup, ya, surat Al-Asr. Mencakup surat Al-Asr. Maksudnya adalah, ya, kita akan mempelajari hal-hal yang tercakup di dalam surat Al-Asr. Apa saja? Hal-hal apa saja itu? Kita akan pelajari besok insyaallah ta'ala. Nah, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.